Otak mesum pria pamer alat kelamin ke anak di bawah umur. Terlibat tawuran 4 orang remaja diamankan. Nyamar jadi kurir, 2 pencuri gasak motor warga. Terekam CCTV pencuri gasak motor penghuni kos. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aksi eksibionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan kejadian itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang berani nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW3. Nah itu udah kejadian di RW3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Empat remaja diamankan petugas kepolisian Kota Makassar usai bentrok antar kelompok pada Senin 27 April 2026 malam. Aksi saling serang ini diduga dipicu aksi saling tentang melalui media sosial Instagram. Aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polsek Talo mengamankan 4 orang remaja yang dihakimi massal usai terlibat tawuran antar kelompok. Insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Barawaja, Kota Makassar. Setibanya di TKP, petugas menemukan 4 remaja yang sudah dikepung oleh warga sekitar. Salah seorang pelaku bahkan kedapatan babak belur di massa lantaran ketahuan bersembunyi di salah satu rumah warga setelah terlibat bentrokan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pertikaian bermula dari saling tantang di media sosial Instagram. Kedua kelompok remaja disebut sepakat untuk bertemu dan saling serang di lokasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Ya baik, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kami dari Polsek Talo menerima informasi dari warga masyarakat di Jalan Barawaja 2 terkait adanya perkelahian antar remaja di antara Barawaja 1 dengan Barawaja 2. Tim opsional kemudian bersama tim patroli dari Polsek Talo kemudian mendatangi TKP dan mengamankan 4 orang remaja yang saat ini telah diamankan di Polsek Talo. Dari hasil interogasi bahwasanya antara Barawaja 1 dan Barawaja 2 itu chat-chatan melalui sosial media di Instagram. Dari situlah mereka kemudian berkomunikasi untuk melakukan perang kelompok, dan setelah mereka
sepakat untuk melakukan perang kelompok. Selanjutnya dari dua kubu ini langsung melakukan saling serang. Keempat remaja kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di dunia maya guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas jalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. Satu unit sepeda motor milik warga Palmerah raib digasak pelaku yang terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dua orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget satu unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk apa, Bang? Oh, untuk motor Vario, Bang. Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Pas lagi kemudian dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh, Bang? Kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini, masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya, mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih. Dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor. Udah pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, untuk buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih. Kayaknya emang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik, Bang? Dia ngambil cepet gitu? Cepet, Bang. Orang motor juga dikunci yang besi itu tuh. Dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci. Motor milik seorang penghuni kos di kawasan Mangga Besar digasak dua orang pelaku pada Selasa 28 April 2026. Aksi nekat kedua pelaku ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Peristiwa pencurian ini terjadi di rumah kos yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 4A, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dua orang pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta pintu gerbang kos yang tidak terkunci pada pukul 23:15 WIB. Salah satu pelaku masuk ke area parkir dan langsung menargetkan satu unit motor jenis Matic yang terparkir. Satu orang pelaku mendorong motor keluar dari dalam kos, sementara satu pelaku lainnya sudah menunggu di luar. Menurut warga sekitar, aksi kriminalitas di kawasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi kehilangan lebih dari satu motor dalam waktu berdekatan, hingga kasus pencurian spion mobil yang kerap meresahkan warga. Hilang motor jam berapa itu, Bu? Kalau jam sih nggak paham, pokoknya malam hari, Mas. Malam hari ya? Yang hilang tuh apa tuh, Bu? Motor Beat kalau nggak salah sih ya. Motor satu motor aja? Satu motor, kalau yang tahun yang lalu tuh sebulan tuh motor dua, tuh satu orang yang punya. Oh ya. Kosan sih, Mas, jadinya banyak orang keluar masuk ya nggak tahu ya. Di sini rawan apa, Bu? Rawan, lah itu kemarin ada orang nginep mobil itu pagi-pagi udah sepiannya dua-duanya ngerotol, nggak ada. Oh iya. Saya sendiri tuh di situ motor hilang, Supra. Tak punya saya. Ini katanya udah lapor nggak sih, Bu, korbannya atau ke polisi? Kalau masalah itu kayaknya nggak lapor. Korban diketahui belum melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak berwajib. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan dan memastikan pagar rumah selalu dalam keadaan terkunci, serta menggunakan pengaman ganda guna menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan dan penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban. Kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa seorang pemuda di Garut, Jawa Barat terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang pada Selasa 21 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad Dena saat itu sedang memperbaiki ban mobil di salah satu bengkel. Tiba-tiba 4 orang pelaku datang menghampiri korban lalu menarik dan juga menganiaya di pinggir bengkel. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah tempat yang diduga rumah milik salah satu pelaku. Di tempat ini korban disekap dan kembali mengalami penganiayaan, bahkan korban sempat dipaksa pelaku memakan kotoran ayam. Mengetahui anaknya menjadi korban penculikan, orang tua korban segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. 4 orang pelaku yang terlibat masing-masing berinisial D, A, M, dan C. 3 diantaranya merupakan kakak beradik dan seluruh pelaku berhasil diringkus petugas pada Kamis 23 April 2026. Pas itu kejadian posisi lagi ngapain sebelum diculik itu? Lagi ngebongkar mobil, Pak, ban mobil. Pas awal lagi ngebongkar mobil, datang seorang dede motor dulu mobil. Terus? Waktu itu ada saksi, ada yang punya bengkel mobil, manggil. Terus? Lihatlah, manggil saya. Terus? Ada jarak 5 menit, datanglah semua pelaku. Berapa orang? 65-an, Pak. 65 orang, Iya. pakai motor? Pakai motor. Tahu itu bakal diculik gimana? Dipanggil langsung ditarik apa gimana? Dipanggil, ya manggil dulu, nanya dulu seorang dede teh. Kamu nama Dena? Ya, jadi dikenyang. Mau ditarik Sama seorang. waktu nyuliknya pakai motor? Pakai motor. Jadi didempet 3 gitu? Ya, awalnya didempet, pas di Cikajang Panggungan dipindahin ke motor lain. Sebelum dibawa kan dibawa dulu ke belakang ini, dibawa dulu ke belakang, terus dibanting, terus disiram oli, baru ditarik dibawa naik motor, terus di Panggungan dipindahin motor karena bocor bannya, terus dibawa ke lokasi ya ke Cibodas. Itu pas diculik itu digebugin? Enggak, Pak, cuma disiram air, dimasukin kotoran ayam ke mulut. Dibully? Dipukulinya sebelumnya? Dipukulinya sebelumnya, malamnya. Gitu. Kenal tapi sama orang-orangnya? Enggak. Ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku masih di wilayah Cikajang, kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran gitu, Bang. Betul, Pak? Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu istri pelaku. Ini udah diamankan, Bang, 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Cikajang. Pelaku sudah dilakukan penahanan sebanyak 4 orang. Korbannya 1 orang ya, Bang, ya? Betul, 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksi kekerasan ini diduga karena dilatar belakangi rasa cemburu. Korban dituding memiliki hubungan dekat dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat emosi dan dendam, para pelaku nekat melakukan penculikan dan juga penganiayaan. Saat ini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan di Rutan Polres Garut dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di konter handphone di Jalan Raya Tengah Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam konter dengan cara menjebol plafon. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria turun dari atas plafon kemudian langsung mengobrak-abrik isi toko konter handphone. Dalam aksi ini pelaku berhasil menggasak laptop, tablet, serta voucher pulsa yang juga dijual di konter. Setelah mengumpulkan barang hasil jarahan, pelaku kemudian kabur melalui jalur yang juga sama.
Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Rebo melakukan olah TKP, menanyai saksi-saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna keperluan penyelidikan. Menurut warga, dari rekaman CCTV para pelaku berjumlah 1 orang, masuk dengan cara menjebol plafon konter dan pelaku menggasak laptop, tab, dan juga voucher pulsa. Kelihatan seorang. Itu dia sempat matiin CCTV ya? Iya. Kalau kata pemilik, kerugian apanya sih yang diambil sama dia? Laptop doang. Yang lain? Voucher. Oh, voucher habis dikeruk semua. Kang, polisi udah datang sini loh? Udah datang, udah cek TKP juga. Itu kalau begitu dia naik dari belakang atau dari mana tuh, Kang? Dari atapnya juga dijebol katanya. Oh, atap motornya, sengnya. Berarti dari depan situ dia naik berarti? Berarti bukan berdua dia pelaku? Sendiri? Nggak tahu dah, itu karena... Kalau yang di dalam CCTV sendiri dia. Keluarnya lewat mana? Situ lagi? Lewat atap lagi? Kang, pemilik sendiri udah laporan belum sih? Udah, kemarin ada polisi di situ. Oh, kemarin berarti artinya udah lapor polisi berarti? Siap, Kang. Di sini rawan nggak sih sebenarnya? Di sini kalau udah lewat jam 12 sih agak rawan. Agak rawan. Iya. Oh, tapi apa? Sepi? Hah? Saya di sini sampai jam 12.30 udah pada sepi, soalnya tukang martabak juga biasanya itu yang sampai pagi tukang martabak. Kebetulan malam itu pas kejadian kagak dagang tuh. Nggak dagang. Oh, biasanya yang bertahan tuh tukang martabak paling malam tuh. Udah paling malam tuh, paling malam. Pas kejadian ini masih buka, Mas ya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Biasanya saya nginep di sini. Kebetulan pas malam itu pulang. Saya nginep ke kosan teman. Oh, tuh. Itu yang salon mah nggak di ini ada orang padahal itu kagak kedengeran ya. Artinya laptop, voucher, handphone ada? Tablet gak tahu udah katanya. Oh, gitu. Kerugian banyak berarti ya gitu. Ya katanya itu laptop mah 3 juta doang mah. Lakunya cepet. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di pemukiman padat Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir dramatis. Warga nekat menabrak pelaku hingga terjatuh dan berhasil menangkapnya setelah kejar-kejaran menegangkan. Pencurian terjadi di komplek perumahan RRI Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. 2 pelaku yang datang berboncengan menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Salah satu pelaku turun membuka pagar dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun aksi mereka dipergoki warga yang sedang berolahraga pagi. Teriakan maling pun menggema, memicu kejar-kejaran di dalam komplek. Dalam situasi mencekam, seorang warga melakukan aksi nekat dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku. Tabrakan tersebut membuat motor pelaku oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku lalu berusaha melarikan diri, namun terus dikejar warga hingga jarak ratusan meter. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan. Itu kejadian di sini udah 2 kali, 1 lolos ya. Modusnya biasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Biasanya dicari itu hari libur karena diperkirakan para penghuni istirahat. Kemarin terjadi itu tanggal 25 ya kan? Pagi ketika ada anak sini sedang olahraga ya kan, ada 2 orang dengan 1 sepeda motor melewatin rumah korban. Dia putar balik dan berhenti. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil, dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling. Ditabrak orangnya, karena motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari, dikejar sama yang olahraga tadi, yang anak muda tadi, yang bernama Tiko. Tuh, akhirnya lari, ketangkep, kira-kira 200 meter lah, 200-300 meter baru ketangkep itu.
Akhirnya dibawa warga, diikat di sini Pak. Ini diikat di yang itu. Kira-kira kronologisnya seperti itu dan ditemukan barang bukti itu kunci letter T, kunci magnet, terus Jimat. ada ya semacam jimat lah, ya kan jimat, sama KTP. Tapi kita serahkan ke petugas polsek. Dari tangan pelaku, warga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T, kunci magnet, serta sebuah benda yang disebut sebagai jimat. Identitas pelaku berupa KTP juga turut diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat berteriak meminta rekannya untuk menembak, diduga untuk menakut-nakuti warga. Namun teriakan tersebut tidak dihiraukan. Sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini disebut sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil ditangkap warga. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggunakan kunci ganda, memasang CCTV, dan memperketat keamanan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aksi kejahatan serupa yang kian marak. Kasusnya kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online perempuan homestay di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung ratusan rekan korban. Ketegangan pun tak terhindarkan saat polisi berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Ratusan pengemudi ojek online mengepung salah satu penginapan di Jalan Badak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dipicu oleh kabar dugaan penganiayaan yang dialami rekan mereka, seorang driver ojol perempuan berinisial RI, 30 tahun. Korban diduga dianiaya saat sedang mengantar pesanan ke lokasi ini. Aparat kepolisian Polsek Mamajang sempat kewalahan saat berusaha mengevakuasi pelaku berinisial PS. Massa yang terlanjur emosi terus berusaha menerobos barikade polisi untuk menghakimi pelaku. Meski pelaku berhasil diamankan, namun satu unit mobil patroli polisi mengalami kerusakan pada bagian talang pintu akibat terjangan massa yang tak terkendali. Bahkan beberapa petugas sempat terkena pukulan saat melindungi pelaku menuju mobil. Insiden ini berawal saat pelaku memesan makanan melalui aplikasi. Di tengah proses, pelaku meminta tambahan pesanan berupa air mineral yang belum terbayar di sistem. Saat korban tiba, pelaku hendak membayar secara transfer namun ditolak oleh korban yang meminta pembayaran tunai. Keduanya pun terlibat cekcok mulut hingga berujung pada dugaan penganiayaan. Ya, karena kan kemarin juga kita pada saat datang pertama ke Polsek belum dilengkapi sama bukti dan saksi. Jadi si terlapor ini sempat pulang untuk melihat istrinya sedang hamil. Nah, setelah pulang baru si driver ojek online ini membuat laporan. Jadi setelah segera kita amankan setelah membuat laporan, sekarang sudah kondusif kembali. Jadi untuk tindak lanjut saat ini apa yang dilakukan? Ya, kita langsung proses penyelidikan saat ini. Kita sudah mendapatkan bukti CCTV di kosan. Saksi juga kita sudah pegang nama-namanya, nanti kita akan panggil. Hingga kini pelaku telah diamankan di Mapolrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang wanita Parubaya terekam kamera pengawas saat mencuri di rumah kos khusus perempuan di kawasan belakang Pasar Aur, Sabtu 25 April 2026 siang. Pelaku menggasak paket milik penghuni kos usai gagal menemukan barang berharga. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang wanita Parubaya masuk ke area halaman kos khusus perempuan di belakang Pasar Aur pada Sabtu 25 April 2026 siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan sikap santai dan tanpa menimbulkan kecurigaan, pelaku terlihat berjalan menuju tangga dan juga naik ke lantai 2 bangunan kos. Di lantai atas, pelaku tampak berkeliling dan juga memantau beberapa kamar penghuni yang diduga kuat tengah mencari barang berharga untuk digasak. Namun setelah tidak menemukan barang yang diincar, pelaku justru mengambil paket kiriman yang berada di ruang tamu lantai 2 sebelum akhirnya bergegas meninggalkan lokasi. Pihak korban berharap melalui penyebaran rekaman CCTV ini identitas pelaku dapat segera teridentifikasi guna mencegah adanya korban lain dengan modus serupa. Sabta Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pembobolan ruko kembali terjadi di Kota Pekanbaru, Riau pada Minggu 26 April 2026 pagi.
Komplotan pencuri menggasak uang tunai puluhan juta rupiah serta merusak sistem keamanan toko. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik kawanan pencuri saat menyetroni toko Sejahtera Auto Part di Jalan Riau, ujung Kota Pekanbaru. Insiden ini terjadi pada Minggu 26 April 2026 sekitar pukul 5:17 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman ini terlihat para pelaku sudah sangat terencana dengan menggunakan perlengkapan lengkap seperti jaket, topi, masker, hingga sarung tangan guna menutupi identitas mereka. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mematikan meteran listrik PLN guna melumpuhkan sistem keamanan. Selain itu, para pelaku juga nekat mengambil perangkat DVR CCTV di dalam toko guna menghilangkan barang bukti rekaman. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah, serta sejumlah suku cadang kendaraan hingga kini masih dalam proses penghitungan. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut. Sata Yumni, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 24 April 2026 sore. Motor sistem pengamanan modern atau keyless raib digasak kawanan pelaku dengan modus patah stang dan didorong. Peristiwa pencurian ini terjadi di depan sebuah kosan di Jalan Swadaya Gang Lur 1, Kelurahan Kebon Bawang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dua orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor menuju targetnya. Salah satu pelaku tampak berjaga di atas motor, sementara rekannya turun dan merusak kunci stang dengan cara dipatahkan menggunakan kaki. Hanya dalam hitungan detik, motor yang menjadi target dibawa kabur dengan cara didorong bersama pelaku lain. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak keluar rumah, sekitar pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya korban yakin kendaraan sudah dalam posisi terkunci stang. Kasus ini dilaporkan korban ke Polsek Tanjung Priok. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu para pelaku. Warga dihimbau untuk selalu menambahkan kunci pengaman ganda pada kendaraan, mengingat para pelaku kriminal kini semakin nekat dan memiliki berbagai cara untuk melumpuhkan sistem keamanan kendaraan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di permukiman padat Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir dramatis. Warga nekat menabrak pelaku hingga terjatuh dan berhasil menangkapnya setelah kejar-kejaran menegangkan. Pencurian terjadi di komplek perumahan RRI Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. Dua pelaku yang datang berboncengan menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Salah satu pelaku turun membuka pagar dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun aksi mereka dipergoki warga yang sedang berolahraga pagi. Teriakan maling pun menggema, memicu kejar-kejaran di dalam komplek. Dalam situasi mencekam, seorang warga melakukan aksi nekat dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku. Tabrakan tersebut membuat motor pelaku oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku lalu berusaha melarikan diri, namun terus dikejar warga hingga jarak ratusan meter. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan. Itu kejadian di sini udah 2 kali, 1 lolos ya. Modusnya biasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Biasanya dicari itu hari libur karena diperkirakan para penghuni istirahat. Kemarin terjadi itu tanggal 25 ya kan, pagi ketika ada anak sini sedang olahraga ya kan. Ada 2 orang dengan 1 sepeda motor melewatin rumah korban. Dia putar balik dan berhenti. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling. Ditabrak orangnya. Karena motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari, dikejar sama yang olahraga tadi.
yang anak muda tadi yang bernama Tiko. Tuh akhirnya lari, ketangkep kira-kira 200 meter lah, 200-300 meter baru ketangkep itu. Akhirnya dibawa warga, diikat di sini Pak. Ini diikat di yang itu. Kira-kira kronologisnya seperti itu, dan ditemukan barang bukti itu kunci letter T, kunci magnet, terus Jimat. ada ya semacam jimat lah, ya kan, jimat sama KTP. HP kita serahkan ke petugas polsek. Dari tangan pelaku, warga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T, kunci magnet, serta sebuah benda yang disebut sebagai jimat. Identitas pelaku berupa KTP juga turut diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat berteriak meminta rekannya untuk menembak, diduga untuk menakut-nakuti warga. Namun teriakan tersebut tidak dihiraukan. Sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini disebut sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil ditangkap warga. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggunakan kunci ganda, memasang CCTV, dan memperketat keamanan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aksi kejahatan serupa yang kian marak. Kasusnya kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 4 pelaut Indonesia menjadi sandera perompak Somalia di kapal MV Honor 25. Para perampok mengancam akan menembak sandera jika uang tebusan yang diminta tidak dipenuhi. Kapten kapal asal Goa, Sulawesi Selatan mengirim pesan video call putus asa kepada keluarga dan rekan. Kapal MV Honor 25 asal Oman dibajak perompak Somalia pada 21 April 2026. 17 awak kapal disandra, 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari lokasi penyanderaan, Kapten Asyari Samadikun asal Kabupaten Goa mengirim pesan. Para bajak laut mengancam menembak seluruh sandera bila tebusan tak dibayarkan. Ketegangan terjadi di kapal tanker MV Honor 25 yang berlayar dari Oman menuju Somalia. Kapal berbendera Oman ini dihadang dan dikuasai kelompok perompak bersenjata pada 21 April 2026. Sebanyak 17 orang kru ditahan, 4 diantaranya adalah pelaut asal Indonesia. Kapten kapal Asyari Samadikun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sempat melakukan panggilan video dan mengirim pesan suara kepada rekan serta istrinya. Dalam komunikasi itu, ia menuturkan bagaimana kapal dibajak dan seluruh awak diancam akan dieksekusi. Sekitar jam 10 ada buk satu biji dari jauh sekitar 3 mil. Lihat kami dari belakang. Tapi salahnya itu kru tidak naik kabarika, yang jaga. Nah, pas di hapus itu ayam jam 2 ada buk 3 di kanan 2, di kiri 1. Tapi yang saya fokus di kanan kena 2 kan. Pas dia telepon ke itu jam 2 bilang, "Cek, ada buk di sebelah kanan." Saya bilang, "Buk apa? Buk kecil." Saya nanya, saya pas ambil teropong, saya lihat ada senjatanya. Saya bilang, "Mati kita." Jadi saya bilang pilot, kau standby di sini. Pas saya bilang, lupa, saya turun ke kamarku, saya pencet cepat SSS. Saya pencet itu, udah lama menembak. Ada berondong kanan. Jadi itu bunyi pokok gitu apa? Besi. Bunyi pokok gitu dia. Kaca. Diberi pokok. Oh, saya bilang mati kita. Iya, saya voice note di kantor, saya voice note di apa? Saya voice note di keluarga. Udah dalam naik nih, ada berapa semua boleh lagi suara pintu tak dobra. Keluar semua kru, saya bilang saya suruh kru yang udah ada, saya bilang panggil semua, suruh kru. Saya bilang jangan ada angkat tangan semua, diarah semua ke bawah. Nanti saya ini jangan ada berdiri, saya bilang jangan ada coba berdiri, jangan ada malamnya berdiri, kumpul saja. Jadi saya kumpul semua, lihat udah lama naik nih. Naik nih, dobra. Itu nih. Di level itu di lantai 2 di kamarku, di depan kamarku itu nado berat gitu kan ada pintunya itu buat pintu nado berat. Nah itu ada senjata kepala aku langsung assalamualaikum. I Muslim, don't shoot. Langsung dia waalaikumsalam. Okay, you Muslim? Bro, dia bilang ya Muslim. From where? Dia bilang Indonesia, Pakistan. Oh iya. Okay. Captain. Saya captain. Don't
Langsung. Oke, langsung. Dari bawah naik. Habis itu, ada bilang lagi datang bosnya. Nah, tolong lagi. Nah, bilang, apa nih? Kasih berhenti kan, kasih berhenti. Oke, berhenti. Mau beri salam di semua, sampai kasih tunjuk bilang santai juga. Iya. Mau beri salam, sudah punya maksudnya, jangan saya muslim. Kamu saya muslim. Saya bilang, oke. Habis itu tenang nih, kami nih kalau di situasi. Berapa orang dia di situ? Saya kalau kamu mau bilang aja, oke. Warga Indonesia, 2 warga Sulsel. Dan di semua waktu di situ, dia ambil barang-barang apa, dia suruh kumpul. Sementara itu, Eleora Kamaya Lekon, teman seangkatan Asyari di sekolah pelayaran, memastikan terdapat 4 pelaut Indonesia dalam penyanderaan ini. 2 orang berasal dari Sulawesi Selatan, masing-masing dari Kabupaten Goa dan Bulukumba. Sementara 2 lainnya adalah warga Pemalang dan Bogor. Keluarga dan rekan korban menyatakan kecemasan mendalam. Meski kapal tidak berbendera Indonesia, mereka mendesak pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan 4 warga negara Indonesia yang terancam. Terlebih, negosiasi antara perusahaan pemilik kapal asal Dubai dengan kelompok perompak hingga kini belum membuahkan hasil. Para sandera menanti keputusan cepat sebelum ancaman tembak benar-benar dilaksanakan. Kalau yang saya dapat kabar dari rekan sendiri, ini kan memang rute kapalnya kan berangkat dari Oman menuju ke Somalia, dan rute pelayarannya dia itu tujuan daerah ke Somalia, area situ. Ini mungkin trip kedua dia ke situ. Nah, dan trip kedua ini mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kena perompak. Di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan. Orang Indonesia Sulsel 2 orang, yang rekan saya sendiri sebagai master, Assalamualaikum, orang Goa, dan 1 mualim 3-nya Andi siapa sih namanya, angkatan 61 Barombo kalau nggak salah. Yang 1 PIP ya? Yang 1 PIP yang sebagai nakoda. Yang satunya itu yang alumni Barombo sebagai mualim 3 kalau di dek. Ini kapal pengangkut apa yang dia? Ini bahan bakar, tanker. Tanker ya. Itu informasi terakhir yang kita dapatkan, bagaimana kondisi di sana? Kalau dia kasih kabar semalam yang saya video call barengan dia, itu kondisi masih aman-aman aja. Kebetulan aja para perompak tidak mengintimidasi sandera di atas. Dia memberikan kebebasan, keleluasan untuk komunikasi. Itu pun hanya diberikan waktu mungkin dalam 1 hari 2 kali atau 3 kali. Tapi katanya tadi sempat diancam untuk dibunuh berapa kali itu? Ya itu kalau mungkin ada kesalahpahaman atau dari pihak ownernya mungkin diintimidasi lagi sandera kan. Kita nggak tahu kan bagaimana situasi di atas, kalau tiba-tiba si pihak owner ada bicara seperti apa, langsung pasti ancaman intimidasi akan mengeksekusi sandera. Tapi sejauh ini yang kita komunikasi dari semalam, saya lihat dia untuk saat ini keadaannya baik-baik saja. Berarti ini kapal luar negeri memang? Iya betul, kapal luar negeri. Perusahaan di Dubai, berkantor di Dubai. Apakah dari perompak ini ada memberikan deadline untuk tenggat waktu? Itu kan kemarin kita tunggu katanya 2x24 jam, tapi ini molor lagi ke 3x24 jam. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada. Iya. Kita masih menunggu juga info dari rekan kami Asari untuk memberikan informasi soal bagaimana negosiasinya sampai hari keberapa. Karena ini sudah masuk hari keempat semenjak 21 April kemarin kan. Kejadian ini kan dia dapat kabar malam, kejadian di sana siang kan. Dan kami selaku perwakilan dari angkatan rekan dari Asari itu masih sering komunikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari mereka. Kalau kejadian begini yang bertanggung jawab itu dari pemerintah bagian apa itu? Kalau kejadian seperti ini, yang pertama itu pihak si owner sih, si owner. Terus jika terdapat kendala berbagai negara di atas kapal, itu kembalikan lagi nanti pihak-pihak kru yang dari negara asal memberitahukan pemerintahannya bagaimana untuk mendapatkan pertolongan keamanan bagi mereka. Sejauh ini sudah ada komunikasi tidak? Terus ini kami belum ada. Ke pemerintah? Ya belum. Saya semoga lewat
berita ini dinaikkan, kita mohon pemerintah setempat ya memberikan beberapa aktif untuk pertolongan bahwa kepada rekan kami 4 orang warga negara Indonesia sendiri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas tim SAR gabungan mengevakuasi korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur Selasa 28 April 2026. Petugas menyusuri satu persatu rangkaian kereta guna mencari keberadaan para korban. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan unsur terkait melakukan evakuasi secara intensif terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sejak dini hari, Selasa 28 April 2026, proses evakuasi menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pukul 2.42 WIB, tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia yang belum teridentifikasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya pada pukul 4.17 WIB, satu korban selamat atas nama Nurul, 26 tahun berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi karena mengalami luka. Proses evakuasi terus berlanjut dan berdasarkan data sementara tim Basarnas, sampai dengan pukul 7.30 WIB, jumlah korban tercatat sebanyak 92 orang, dengan rincian 85 korban selamat dalam perawatan di rumah sakit dan dibawa pulang karena hanya mengalami luka ringan, serta 7 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke RS Bella Bekasi, RS Bakti Kartini, RS Hermina Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Mitra Plumbon, RS Primaya Bekasi, RS Siloam Bekasi Timur, RS Siloam Cikarang, serta RS Polri Kramat Jati. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menyampaikan, operasi SAR masih terus difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih berada di dalam rangkaian kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi dengan komuter lain relasi Kampung Banda menuju Cikarang terjadi di peron 1 Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Berangkat keluarin dulu dong. Berangkat keluarin dulu. Kosong. Berangkat yang ada. Putar balik dulu. Kepala dulu. Ya, luruskan dulu. Beginilah detik-detik menegang saat petugas tim gabungan berupaya keras mengevakuasi para korban yang terjepit di antara gerbong wanita dan lokomotif. Menurut salah satu penumpang, kecelakaan diduga berawal saat sebuah mobil tertabrak tidak jauh dari lokasi yang membuat komuter lain berhenti mendadak di peron 1. Tanpa diduga dari arah belakang kereta api jarak jauh melaju dan menghantam kereta tersebut dengan keras. Tadi pas udah sampai sini ya, udah sampai turun, karena aku turun di Tambun. Pas udah gitu, pintu udah kebuka tuh ya, udah pintu kebuka, terus tutup nih. Udah kan mau jalan lagi kan dikit, nah kebuka lagi, ada informasi, ada kendala katanya ada mobil yang terseret ya, mobil katanya di Ampera. Udah tuh, aku kan turun di Tambun, aku telepon suami aja deh, nanti aku minta jemput di sini, kataku gitu. Nah aku keluar tuh, untungnya aku keluar, pas aku telepon suami, Pak jemputnya di sini aja di Bekasi Timur karena ada masalah di depan, gak bakal bisa kereta ke jalan. Belum kelar teleponan sama suami gitu, kereta nabrak, dilalanya aku naiknya yang di gerbong 5, nggak di perempuan, tadinya mau di perempuan itu di Bekasi aku naiknya. Bu, ini kereta apa yang nabrak, Bu? Kereta luar kota Jawa. Kereta Jawa, ini tadi benturannya cukup keras, Bu? Apa? Benturannya cukup keras? Bukan keras lagi, udah ya Allah lemes saya, keras banget Bang. Keras banget? Keras banget, itu yang gede gerbong aku juga banyak yang mental, untungnya aku udah di luar. Saya pikir itu mobil, lagi ngojek, iya, lagi narik.
lagi ngojek, tiba-tiba kaget saya bang. Saya pikir tuh mobil ditabrak apa gimana. Kita lihat-lihat tuh wah kayak gini. Kaget ya pokoknya semuanya gitu loh. Ada api nggak bang? Potensi api nggak ada, cuma kayak ngebul aja gitu bang. Asap banyak. Ada banyak ya. Ada teriakan korban atau gimana bang? Abang denger Udah nggak? pasti kalau histeris mah ada, soalnya kan ini kan banyak juga bang. Di jam sibuk juga nggak sekarang. Jam-jam rame-ramenya gitu. Gara-garanya kenapa sih bang bisa los gini? Tadi sempet ada obrolan bang gue sama penumpang. Katanya tadinya penumpang tuh udah pada keluar. Ada di sana di daerah sana tuh ada jalanan, ada mobil. Jadi masalahnya mobil di sana mungkin ini kereta delay kali bang ya. Karena ada mobil, komunikasinya kali antara Bekasi Timur sama Bekasi Kota gimana? Sama kereta kok bisa langsung jalan aja gitu. Kalau tadi soalnya saya tanya sama penumpang, katanya orang pada ngeliat ke depan apaan, saya mah duduk di belakang, saya di situ duduk, tiba-tiba kaget ya, der gitu, ngomong sama saya begitu. Keras banget bang, suaranya keras banget. Kencang banget bang, saya pikirnya mobil malah, kan biasanya mobil biasanya, der mobil. Ini kereta apa sama kereta apa sih bang? Katanya sih kereta, pokoknya Argo lah, kereta yang katanya juga nih nggak melintas Bekasi langsung bablas aja, kencang juga berarti bang. Jadi nggak berhenti di Bekasi ya? Nggak berhenti bang, katanya tadi ada informasi nggak berhenti di Bekasi. Para korban segera dievakuasi dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di sekitar stasiun Bekasi Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Duka menyelimuti keluarga dan rekan kerja Ardian Putra Wardana, 23 tahun, pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS Buleleng. Ardian meninggal dunia usai tenggelam di air terjun Tembok Barak, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Jenazah korban ditemukan pada Minggu pagi 26 April 2026. Selanjutnya mendiang langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Ardian dilaporkan tenggelam saat berenang di air terjun Tembok Barak pada Sabtu 25 April 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu ia bersama 6 rekannya tengah beraktivitas di lokasi. Korban diduga terseret arus deras hingga masuk ke pusaran air. Upaya penyelamatan sempat dilakukan oleh rekan-rekannya namun tidak berhasil. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan pada Minggu pagi 26 April 2026 di kedalaman sekitar 6 hingga 7 meter, tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari perahu motor di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan di hari ketiga pencarian dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 27 April 2026 sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia bagian tengah. Korban diketahui terjatuh saat memukat ikan di perairan Teluk Kupang. Upaya pencarian intensif telah dilakukan sejak laporan diterima dengan melibatkan berbagai unsur SAR gabungan. Diketahui sebanyak 9 orang tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang melakukan evakuasi. Setelah ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi menuju Pantai Warna Osapa, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi eksibionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang sedang bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian.
Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat, siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan jadi itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang udah nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW 3. Nah itu udah kejadian di RW 3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. 1 unit sepeda motor milik warga Palmerah raib digasak pelaku yang terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. 2 orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget 1 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk apa Bang? Oh, untuk motor Vario Bang. Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Pas lagi kemudian dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh Bang? Kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih. Dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor. Udah pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih. Kayaknya emang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik Bang, dia ngambil cepet gitu? Cepet Bang, orang motor juga dikunci yang besi itu tuh. Dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci, motor milik seorang penghuni kos di kawasan Mangga Besar digasak 2 orang pelaku pada Selasa 28 April 2026. Aksi nekat kedua pelaku ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Peristiwa pencurian ini terjadi di rumah kos yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 4A, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 2 orang pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi serta pintu gerbang kos yang tidak terkunci pada pukul 23:15 WIB. Salah satu pelaku masuk ke area parkir dan langsung menargetkan 1 unit motor jenis Matic yang terparkir. 1 orang pelaku mendorong motor keluar dari dalam kos, sementara 1 pelaku lainnya sudah menunggu di luar. Menurut warga sekitar, aksi kriminalitas di kawasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi kehilangan lebih dari 1 motor dalam waktu berdekatan, hingga kasus pencurian spion mobil yang kerap meresahkan warga. Hilang motor jam berapa itu Bu? Kalau jam sih nggak paham, pokoknya malam hari Mas. Malam hari ya? Yang hilang tuh apa tuh Bu?
Motor Beat kalau nggak salah sih ya. Motor Beat. Satu motor aja? Satu motor. Kalau yang tahun yang lalu tuh sebulan tuh motor 2 atau 1 orang yang punya. Oh ya. Kosan sih mas, jadinya banyak orang keluar masa ya nggak tahu ya. Di sini rawan apa Bu? Ya, rawan lah itu. Kemarin ada orang nginep mobil tuh pagi-pagi udah sepiannya dua-duanya ngerotol nggak ada. Oh iya. Saya sendiri tuh di situ motor hilang. Supra tak punya saya. Ini katanya udah lapor nggak sih Bu korbannya atau ke polisi? Kalau masalah itu kayaknya nggak lapor. Korban diketahui belum melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak berwajib. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan dan memastikan pagar rumah selalu dalam keadaan terkunci, serta menggunakan pengaman ganda guna menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di tempat kos kerap terjadi. Kondisi lingkungan yang sepi dan minimnya pengamanan pada kendaraan menjadi beberapa penyebabnya. Agar terhindar dari aksi pencurian sepeda motor di tempat kos, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan pintu gerbang selalu terkunci rapat, tutup rapat kembali jika meninggalkan kos meski dalam waktu singkat. Kedua, selalu gunakan kunci pengaman ganda pada cakram atau rantai sepeda motor untuk memperlambat gerak pelaku. Ketiga, parkirkan kendaraan di area yang terpantau CCTV agar memudahkan identifikasi jika terjadi hal yang tak diinginkan. Keempat, parkirkan sepeda motor di lokasi dengan penerangan maksimal agar motor mudah dipantau. Kelima, masukkan sepeda motor ke dalam kamar jika kamar memiliki ruang yang cukup. Demikian tips memarkirkan sepeda motor di tempat kos agar kewaspadaan dan kedisiplinan adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya aksi pencurian. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.